Halo semuanya, selamat datang kembali di Sigma Engineering. Pada video kali ini ada yang berbeda nih teman-teman. Tahu nggak? Nah, buat kalian yang merhatiin, tadi di awal video sudah saya beritahu, yaitu saya melakukan kolaborasi dengan salah satu SMK di Kabupaten Bogor, yaitu SMK Mekanik Cibinong. Dimana ide ini saya dapatkan berkat dukungan, bantuan, masukan, dan juga supportnya dari salah satu guru yang ada di SMK Mekanika Cibinong ini, yaitu Pak Ari Widadi, dimana beliau juga merupakan guru saya pas zaman sekolah juga ya. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi sedang learn from home ya. Jadi karena dampak virus corona ini, mudah-mudahan bisa tetap terus belajar, jangan pernah patah semangat. So ikutin aja terus perkembangan dari video Sigma Engineering. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan kita, yaitu persiapan penggambaran di Autodesk AutoCAD. Nah, kita buka dulu software AutoCAD kita buka ya. Nah, di sini sudah masuk ke area kerja kita. Nah, untuk apa sih persiapan penggambaran dalam AutoCAD ini? Mengapa harus dilakukan? Hal ini sangat penting karena bertujuan untuk memudahkan kita nantinya untuk melakukan proses perancangan hingga sampai ke gambar kerja nanti. Seperti itu. Dimana misalkan ada suatu hal yang lupa dari proses ini, ya ini akan mempengaruhi kinerja kita juga. Oke, jadi ini saya anggap sangat penting ya. So diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, apabila kita ingin menggunakan AutoCAD, jangan lupa kita cek, alangkah baiknya kita buka lagi folder baru file baru meskipun di sini sudah ada. Kita buka lagi file baru. Ini hanya untuk memastikan sih template AutoCAD mana yang kita pakai ya, yang kita gunakan itu kalau bisa di AuCAD ISO ini sebetulnya banyak ya template-nya yang dari atas sampai bawah. Hanya saja apabila teman-teman ingin melakukan penggambaran secara 2D simple gitu ya, kita bisa menggunakan template AuCAD ISO dan juga AuCAD 3D. AuCAD 3D ini sama gunanya, hanya saja digunakan pada fitur 3D seperti itu ya. Dan kenapa milihnya yang ada akhiran ISO ya, karena ini sudah memastikan kita bahwa template ini tuh berstandar ISO gitu. Jadi semua unitnya tuh sudah dalam 1 mm, kemudian dari beratnya juga dalam 1 kilogram, kemudian dari sudutnya pun menggunakan derajat seperti itu ya. Kita langsung klik aja ISO-nya. Nah, ini sudah muncul ya, ada file lagi. Nah, untuk memastikan lagi units dari settingan template tadi itu sudah benar, kita tinggal bisa ketik saja units seperti ini. Nah, ini akan muncul ya, drawing units namanya. Oke, ataupun kalau misalkan ingin secara di folder menu, teman-teman bisa ke, saya ingat juga soalnya saya lebih suka menggunakan bencong keyboard sih. Manage kalau tulisannya.
itu teman-teman, kalau misalkan mau cari di pull down menu, kalian bisa cari ya. Kebetulan saya lupa ini, kalau ada yang ingat gimana caranya bisa langsung komentar aja di bawah ya. Kan lebih simpelnya kita ketik aja di komentarnya, ketik image, kemudian dia akan muncul. Nah, kita lihat di sini satuan panjang, kemudian sudut, precisionnya untuk panjang dan sudut ini kita bisa lihat. Dan yang terpenting adalah units to scale, insert kontennya adalah millimeters teman-teman, karena kita gunakan millimeters ya. Apabila kita ingin menggantinya sih ini bisa ada terdapat 5 tipe ya. Jika kita menggunakan desimal, angka yang keluar tuh saya contohkan, misalkan kita mempunyai angka 14,5, otomatis itu di ketiknya yang akan muncul yaitu 14,5 seperti itu. Apabila scientific yaitu menggunakan seperti ini teman-teman ya penggunaannya. Ini bisa kita klik aja langsung muncul dia. Seperti arsitektural dia menggunakan feet ya, 0 feet seperti ini, saya kurang paham juga sih. Engineering juga ada. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan yang desimal saja karena ini lebih mudah penggunaannya. Kemudian precisionnya juga bisa kita atur berapa 0 di belakang koma seperti itu ya. Jadi lebih presisi berapa angkanya di dalam belakang koma. Misalkan kita memiliki seperti tadi 14,45 misalkan. Nah, 14,45 ini apabila kita menggunakan satu angka di belakang 0, berarti ia akan menaikkan angkanya, membulatkannya menjadi 14,5. Namun apabila menggunakan dua angka di belakang 0, berarti 14,45 akan muncul sepenuhnya. Seperti itu teman-teman. Dan juga di sini decimal degrees-nya, angle-nya itu menggunakan decimal degrees, ada juga grades, ada juga radians. Ini tergantung penggunaannya sih ya. Sama precision-nya juga difasilitasi oleh AutoCAD ini. Nah, di sini juga satuan panjangnya dapat kita ubah juga sih sebetulnya. Cuma saya lebih prefer ke millimeters ya, teman-teman. Oke, kalau udah langsung saja. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya itu kita ataupun saya yang biasa saya lakukan yaitu men-setting layer. Nah, apa sih kegunaan layer? Nah, kita langsung aja yuk kita klik di sini layers ini di pull down menunya. Nah, apa ini? Kegunaan dari layers itu apa sih sebetulnya ya? Nah, jadi layers ini memudahkan kita dalam mengklasifikasi jenis-jenis garis yang kita gunakan di AutoCAD. Sebagai contoh, apabila ada benda yang terlihat dari pandangan mata, di misalkan pandangan depan, otomatis itu kan memiliki garis benda ya teman-teman. Bagi yang teman-teman udah belajar baca gambar ya, baca gambar dasar. Nah, itu kan teori-teori seperti itu. Kemudian bentukan yang terhalang itu menjadi garis putus-putus gitu. Kemudian sumbu benda silindris itu adalah strip titik. Nah, itu semua kita atur di sini teman-teman. Langsung aja kita contohin. Ini bisa dipakai buat di mana aja teman-teman. Ini sih trik dari saya juga. Saya biasanya membuat beberapa layer sekaligus. Yang pertama misalkan garis benda. Nah, garis benda ini kita setting di sini warnanya warna cane ya, atau di sini index colornya itu 4 seperti itu. Ini untuk mempermudah kita juga, jadi mengetahui bentukan dari garis benda tuh yang ini, yang garis bayang tuh yang ini gitu ya. Kemudian udah kita setting colornya, kita setting lagi line type-nya, tipe garisnya tuh apa ya gitu. Karena kebetulan tipe garis dari
garis benda ini adalah garis lurus gitu ya, solid. Nah ini sudah sesuai ya, continuous. Oke, kita bikin lagi layer baru, yaitu garis bayang ya, seperti itu. Garis bayang saya biasa gunakan warna kuning. Kemudian garis bayang, karena garis bayang itu adalah strip ya, maka kita menggunakan isodes, bisa isodes space atau isodes biasa, seperti itu. Kita klik aja isodes space. Nah seperti ini. Lanjut lagi, namanya garis ukur. Garis ukur ini bertujuan untuk membedakan dimensi gitu ya, dimensi. Intinya garis ukur ini kan solid juga ya, kita tinggal klik aja. Ada lagi garis tipis. Garis tipis ini ya bertujuan untuk seperti misalkan potongan-potongan itu kan menggunakan garis tipis ya, maupun detail juga ini menggunakan garis tipis gitu. Jadi tetap continuous, berarti ada 3 continuous ya gitu. 3 jenis garis continuous itu ada 3. Kemudian ada lagi garis sumbu. Nah ini tuh menggunakan warnanya merah. Ini bisa diaplikasikan ke dalam hal apa aja ya teman-teman. Jadi ini yang paling penting. Yang pertama itu tadi mengatur unitsnya, kemudian yang kedua mengatur layernya. Ini untuk mempermudah kita juga sih nantinya. Nah untuk sumbu itu kita menggunakan isodash dot, strip titik ya. Oke, ada lagi satu ini yang jarang dipakai sih gitu, cuma gak apa-apa kita tampilin, namanya garis benda bergerak. Nah garis benda bergerak ini ya digunakan untuk benda-benda yang penggambaran overlay seperti itu ya. Jadi ada simulasi benda yang bergerak. Nah ini menggunakan garis ini, kita pilih yang warna ini aja teman-teman, kita bedain. Nah garisnya tuh strip titik 2. Jadi kita pilih yang isodash double dot ya. Ini dia isodash double dot. Oke. Nah jadi ini teman-teman settingan awal yang harus kita lakukan. Nah ini nantinya tuh pengaruhnya kemana sih? Nah buat yang belum tahu, kita coba aja dulu yuk. Misalkan kita memiliki bentukan balok ya, balok aja, kita bikin balok deh biar gampang. Nah balok misalkan ukuran 50 kali 100 kali 50. Nah kemudian di tengahnya ini ada bentukan bisa gambar dulu aja ya, nanti cara kaidah penggambarannya juga akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Misalkan kita memiliki di dalamnya itu ada kotak juga. Nah seperti ini mungkin ya. Nah ini biar lebih jelas saja saya visualisasikan seperti ini ya. Ini simple dulu sih. Nah misalkan dari pandangan depannya bentuknya seperti ini teman-teman, kira-kira dari pandangan sampingnya seperti apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Nah buat yang belum tahu, jadi pandangan sampingnya tuh kira-kira seperti ini. Kita offset lagi 50 misalkan ya. Nah tinggal kita tarik garis ke sini dan juga ke sini. Oke. Nah seperti itu teman-teman pandangannya.
dari sampingnya. Nah, layar yang sudah kita setting tadi gunanya di sini teman-teman. Jadi kita definisikan garis-garisnya tuh tipenya yang apa aja. Misalkan dari pandangan depan otomatis semuanya garisnya itu garis benda ya, karena terlihat jelas. Kemudian dari pandangan samping yang terluarnya adalah garis benda. Namun yang bagian dalam sini ini adalah garis bayang karena merupakan garis terhalang ya. Jadi bentukan itu ada di dalamnya, jadi tidak terlihat gitu. Oleh karena itu kita menggunakan garis terhalang atau garis bayang disebutnya ya. Nah seperti itu ya, seperti itu ya teman-teman kira-kira. Kemudian untuk biasanya nih kalau benda simetris kan kita buat garis sumbu kita buat garis sumbu meskipun itu bukan benda silindris. Nah tinggal kita atur aja garis sumbunya mau seperti apa. Misalkan seperti ini ya. Ini hanya contohnya teman-teman. Kalian bisa lebih explore lagi aja. Nah seperti ini misalkan. Nah garis sumbunya kita ganti dengan warna layernya itu garis sumbu. Nah seperti ini teman-teman untuk jadinya. Nah mungkin ada teman-teman sekalian yang bertanya-tanya, kalau misalkan garis benda itu kan tebalnya 3,5, kemudian garis yang lainnya itu baru 2,5, kenapa ini tidak terlihat, mengapa ukurannya sama tebal garisnya. Nah ini juga salah satu triknya untuk mempermudah kita dalam penggambaran. Saya gunakan di sini tuh default semua ukuran garisnya ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, ukuran garisnya tuh semuanya saya by layer semua sama. Karena sebetulnya bisa aja kita ubah di sini ya line weight-nya langsung. Hanya saja ini salah satu triknya itu kita biarkan begini adanya dan kita setting tebal garis ada pada perintah print nantinya apabila kita ingin memprint objek tersebut. Kita misalkan buat tepian garisnya dulu ya. Untuk ukuran kertas A4 seperti ini A4 ya. Kemudian kita ketik CTRL-P sama seperti di Windows lainnya. Kita uji coba, kita ingin print out nantinya ke PDF ya. Nah, ini salah satu triknya teman-teman. Kita settingnya itu tebal garisnya ada di sini. Ini untuk penjelasan plottingnya juga nanti akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Ini hanya sebagai penggambaran saja. Kemudian di sini kita klik Windows-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Center the plot, fit to paper, landscape. Nah, play to layout. Nah, di sini teman-teman, plot style table-nya. Jadi layer tadi itu berfungsi untuk mempermudah kita juga. Jadi kita setting hanya sekali. Di sini kita menggunakan monokrom ya, karena gambar kerja yang kita hasilkan harusnya berwarna hitam putih ya, benar ya teman-teman ya. Kita klik monokrom. Nah di sini kita bisa lihat ya begitu banyaknya warna. Nah warna yang tadi sudah kita setting seperti warna kien itu nomornya 4. Nah itu tuh harus kita ingat, perlu kita ingat. Jadi kita ganti di sini. Jadi semuanya itu kita ketik CTRL-A ya, ataupun kita seperti ini kita blok. Di sini tuh karena garis tebal itu hanya ada pada color nomor 4, otomatis yang lain itu garis tipis semua ya. Dan garis tipis itu biasanya ukurannya 0,25 ya teman-teman, 0,25 mm. Tinggal kita ganti line weight di sini. Nah, kita setting di 0,25 mm. Kemudian kita klik yang di color 4 tadi, kita ubah
itu sendiri ya jadi 0,35. Nah, dan apa yang terjadi bisa kita lihat di sini preview. Nah, seperti ini teman-teman ya, tebal garisnya tuh terlihat ya, atau meskipun di sini mungkin tidak terlihat, namun apabila nanti kita print out itu tuh akan terlihat jelas perbedaannya. Ataupun misalkan 0,25 kurang nih, ya udah kita buatkan misalkan 0,15 gitu, karena kan based on pengalaman saya juga, jadi tergantung settingan di AutoCAD masing-masing sih ya gitu. Jadi meskipun di saya mungkin previewnya tidak terlalu jelas, mungkin di teman-teman jelas ya. Nah, itu bisa dicoba aja ya teman-teman ya gitu teman-teman. Tips dan trik dari saya ya. Jadi mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan bisa langsung share aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita akan bertemu di video yang selanjutnya dalam kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan niat baik saya dengan pihak sekolah yaitu Pak Ari juga bisa membantu teman-teman semuanya dalam kegiatan belajarnya agar lebih mudah dalam mobilitasnya, dan tetap support channel Sigma Engineering karena bakal update terus videonya, dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.